Halo sahabat, kembali lagi bersama kami Seleon Channel. Kali ini kita akan mengupdate penetapan NIP, CPNS, dan P3K untuk Kanrek 10, Bali, NTT, dan NTB untuk tahun anggaran 2024. Kanrek 10 ini bersiap untuk menyerahkan SK, karena kenapa? Di CPNS-nya itu sudah 91,5% validasinya, kemudian P3K-nya itu sudah 97,7%. Nah, apakah daerah mana saja yang sudah 100% validasinya? Simak terus videonya, dan CPNS apakah dan P3K pun sahabat bisa mengecek filenya ada di video. Silahkan cek sahabat, filenya ada di video. Nanti akan diperlambat aja sahabat untuk melihatnya. Apakah daerah sahabat sudah 100% atau daerah sahabat sudah sebagian sudah melakukan pelantikan? Silahkan di komen bagi yang sudah melakukan pelantikan atau penyerahan SK, baik CPNS maupun P3K. Sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang pertama kali menemukan channel ini, silakan di-subscribe agar tetap mendapatkan berita-berita terupdate dari kami. Bagi yang sudah subscribe, silakan like, komen, dan share ke sahabat-sahabat yang lain agar bisa bermanfaat. Baik sahabat, ini adalah yang terupdate di Kanrek 10. Itu update-nya 6 Mei 2025. Kalau kita lihat perkembangannya dari 15 April, kemudian 22 April sampai 6 Mei hari ini, itu 3 kali update. Kalau di CPNS, kita buka dulu CPNS di 15 April, itu CPNS-nya itu update NIPTK-nya itu udah 30% validasinya. Kemudian di 22 April naik ke 51,3%. Kemudian kalau di Mei hari ini, 6 Mei hari ini itu udah 91,5. Sangat signifikan ada kenaikannya. Ini ada beberapa daerah yang sudah dilantik. Bagi sahabat-sahabat yang di Kanrek 10 yang sudah dilantik, tinggalkan komen sehingga memberikan motivasi kepada teman-teman atau sahabat yang lain. Kalau kita lihat P3K dari 15 April itu 32%, P3K 15 April, kemudian P3K di 22 April update keduanya itu 45, artinya dari 32% naik ke 45%, ada tahu ada kenaikan 13%. Kemudian kita lihat hari ini 6 Mei itu sudah 97,7%. Nah, kita akan lihat daerah-daerah mana saja yang sudah 100%. Kita akan buka P3K dulu. Itu Pemkab Lampung Timur. Pemkab Lampung Timur itu udah 100%, masih seperti yang kemarin update yang kemarin ya pasti masih 100. Kemudian ini Pemprov Bali, Bangli, Tabanan, Mataram, Denpasar, Bima, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Ngada, Lembata, Jembrana, Malaka, Belu, kemudian Saburai Jua, Manggarai, Pemkab Manggarai, Rotenda udah 100%. Kemudian Nagekeo, Pemkab ND itu hampir 100% juga. Nah, di bawah-bawah ini sudah mencapai 90 atau di atas 90%, itu kemungkinan sudah ada dilantik juga, dan yang 100% juga itu pasti sudah ada yang sudah dilantik atau di pemberian SK. Kemudian dengan Pemkab Sumbawa Barat itu ada 2.317 usulan masuk. Kemudian yang sisa 8, artinya proses validasinya itu udah 99,7%. Pemkab Badung itu totalnya 4.930 susulan, sisa proses itu 35, dan MS-nya itu atau memenuhi syarat 4.310, BTS-nya cukup banyak sama dengan Sumbawa Barat, itu Sumbawa Barat 1.273 BTS-nya, dan Pemkab Badung itu 579 orang yang BTS-nya. Banyak sekali BTS-nya di sini, sahabat-sahabat, boleh dilihat. BTS ini artinya eh, masih bisa diproses karena ada kesalahan berkas, biasanya makanya dikembalikan lagi ke instansi yang bersangkutan supaya agar diperbaiki, maksud kami agar diperbaiki dan di-send kembali ketika sudah ada. Ini perbaikannya ini seperti ada lampiran yang tidak jelas. Sekali lagi saya cuma menginfokan
kami menginfokan ketika BTS itu dikembalikan di instasinya, maka yang bersangkutan harus mengupload berkas yang diminta, tidak boleh menukar berkas yang misalnya transkrip nilai yang pertama atau apalah misalnya KTP yang pertama itu di alamat A, kemudian ternyata diupload lagi karena punya dua domisili, makanya diupload yang KTP B itu tidak bisa, itu masuknya nanti TMS tidak memenuhi syarat. Pemkot Kupang sangat banyak 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 sekali di sini yang BTS ya, yang makanya prosesnya itu agak lambat karena masuk ke BTS berkas tidak sesuai. Bahkan yang memenuhi syaratnya lebih besar BTS-nya dibanding memenuhi syarat MS-nya. Kita lihat ini ada di Dompu, BTS-nya 909, sementara MS-nya 431. Kemudian kita lihat lagi yang banyak BTS-nya itu ada di Kabupaten Karangasem, ada 621 orang. Kemudian di Lombok Tengah itu lebih besar BTS-nya lagi 513 orang dibanding MS-nya. Lanjut Kelungkung masih 96%. Nah, ini kenapa saya highlight warna biru karena di sini setiap update itu selalu ada pertambahan usulan. Jadi misalnya kemarin ada 1.500, ketika 6 Mei ini diupdate, ini ada tambahan lagi usulan. Saya tidak mengerti BKN atau instansi atau daerahnya itu menerima usulan lagi atau mengajukan usulan apa namanya? Usulan sama maksud kami itu usulan kepegawaian lagi. Kemudian eh, masih di angka 93% itu ada di Timur Tengah Selatan Pemkabnya. Kemudian Gianyar itu banyak banget ya. Luar biasa ini. BTS-nya di Kanrek 10 ini sangat banyak sekali BTS-nya. Nah, ini lagi Pemkab Manggarai itu di 590 hari ini masuk usulan. Kalau sebelumnya itu di bawah 550, hari ini masuk usulan lebih banyak lagi. Lombok Barat masih 80, kemudian Pemkab Tengah 83, Pemkab Sumbawa itu 78. Di bawah 80 itu hanya ada di Pemkab Timur Tengah Utara. Jadi usulan masuk 20, tapi yang diproses belum ada sama sekali proses, apalagi MS, BTS maupun TMS. Itu update dari P3K, kita akan lihat dari CPNS-nya sekarang. CPNS itu sudah 91%. Kalau kita lihat di update 22 April itu 51, artinya ada 40% kenaikannya di 2 minggu terakhir. Kita lihat Bali masih 100, udah 100%. Dilihat ini banyak banget yang 100%. Ini sudah bisa dipastikan sudah divalidasi semua. Dan yang MS ini kemungkinan ada yang sudah sebagian sudah dilantik atau penyerahan SK sekali lagi. Sekali lagi tinggal komen di bawah ini bagi sahabat-sahabat yang sudah dilantik atau sudah diberikan SK. Kalau dibahas 100%, kita lihat ini ada Malaka. Sekali lagi yang dibahas 100% bukan belum ada yang dilantik atau diberikan SK ya. Kalau daerah yang siap, saya rasa yang sudah memenuhi syarat itu pasti akan diberikan SK maupun dilantik. Kemudian Manggarai Barat, eh, Manggarai Timur, Sumbawa, S- Karangasem, NTT cukup banyak lagi BTS-nya. Saya kurang paham nih dibanding dengan P3K, PNS lebih rendah BTS-nya ya. Kalau P3K sangat banyak BTS-nya. Dan di bawah 60% itu ada di Pemkab Lombok Barat, Sika, dan Pemkab Denpasar memang tidak ada formasi, makanya tidak ada yang muncul untuk usulan maupun proses dan BTS maupun MS-nya. Nah ini sahabat untuk update NIP atau penetapan NIP P3K maupun NIP CPNS di tanggal 6 Mei hari ini. Di CPNS-nya sekali lagi sudah 91,5%, tapi lebih tinggi lebih rendah dibanding P3K-nya. P3K sudah 97,7%.
Intinya selamat buat sahabat-sahabat yang sudah menerima SK maupun sudah dilakukan pelantikan. Semoga amanah yang dibebankan atau diemban ke sahabat semua ASN dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Begitu update per 6 Mei penetapan NIP CPNS maupun P3K di 2025. Cukup segitu dulu, sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Terakhir dari kami, wassalam, salam Selayun.